Assalamualaikum, Ulin. Waalaikumsalam, Pak. Yang lain mana, Lin? Wah, kurang tahu. Oke, tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan tentunya terus mengikuti perkuliahan. Ini udah sebentar lagi mau ujian akhir semester ya. Tinggal 2 atau 3 ya. Tinggal sedikit lagi. Dan apa yang telah disampaikan Bapak dalam materi-materi ini akan tetap dipelajari ya untuk bahan UAS nanti. Malam ini masih lanjutan terkait dengan mata kuliah manajemen dan organisasi, dan seperti telah disampaikan di beberapa perkuliahan yang lalu, manajemen dan organisasi ini sangat berkaitan, dan kewenangan di manajer sebagai pimpinan organisasi juga telah banyak disampaikan. Malam ini lebih luas lagi terkait dengan wewenang, delegasi, dan desentralisasi. 3 hal yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi ini yang harus dimengerti dan harus dipunyai oleh seorang pimpinan, seorang manajer dalam organisasi. Ya, lebih-lebih adik-adik sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus mengetahui dan memahami apa yang terkait dengan
organisasi perusahaan. Mungkin adik-adik sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan atau juga mungkin sebagai level manajer di tingkat menengah atau juga yang lainnya, tentunya harus mengerti apa yang menjadikan kewenangan-kewenangan dan juga hak serta kewajiban-kewajiban yang dipunyai oleh seorang pimpinan. Manajer itu sebagai yang mempunyai karakter jiwa untuk bisa mengkoordinir. Dan manajer ini bisa juga mempengaruhi orang lain. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh staffing, dilakukan oleh orang lain, tentunya harus sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan-tujuan ini yang menjadikan bahwa visi, misi, sasaran dari organisasi tadi dapat dilaksanakan. Wewenang merupakan hak, nah ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu atau memerintah, memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi pemerintah itu bisa untuk melakukan atau tidak melakukan agar tercapai tujuan tertentu. Ini wewenang. Dalam memerintah ini bisa yang sifatnya melakukan, berarti ada tindakan, ada lanjutan dari yang diperintah oleh pimpinan, oleh manajer. Jadi melakukan di sini bisa dalam ruangan yang sama, di tempat yang sama, atau juga melakukan untuk pekerjaan keluar atau di tempat lain. Jadi memerintahkan ini agar tercapai tujuannya. Misalnya yang terkait memerintahkan orang lain untuk melakukan. Misalnya Ulin sebagai manajer atau pimpinan dalam suatu unit, itu punya kewenangan memerintah orang lain, memerintah staf atau yang di bawahnya. Tentunya memerintah ini tidak sewenang-wenang, tidak asal perintah, apalagi dengan cara yang tidak manusiawi lah atau kasar. Karena staf atau bawahan itu juga manusia yang harus dihargai, harus dihormati, dan tentunya kita sebagai pimpinannya atau manajernya harus memberikan perintah secara elegan, secara baik. Misalnya, Ulin sebagai manajer ke bawahnya panggil Bapak, Ibu, atau Adik, atau siapa disebutkan namanya. Misalnya sebutkan namanya, misalnya Andi gitu, sama Ulin tuh. Andi sini, atau Pak Andi, atau apalah gitu. Tolong ini kerjakan di tempat kerjanya gitu, agar dapat diselesaikan dalam waktu misalnya 2 jam, dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari misalnya. Nah, itu kan perintah.
Silakan Rian ya ikut gabung ya. Nah, terkait pemerintah ini yang Bapak sampaikan, jadi untuk melakukan stafnya, bawahannya, agar yang ulin sebagai pimpinannya, contoh tadi, bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Dan itu wewenang dari seorang pimpinan. Misalnya Bapak contohkan lagi, ulin sebagai pimpinan juga berwenang tidak melakukan sesuatu, tapi tetap agar tercapai tujuan. Misalnya, karena sudah terbiasa stafnya itu mengerjakan report atau hal yang sesuai dengan SOP atau yang sudah terprogram, tidak usah memerintahkan, tetapi stafnya mengerti, bawahannya mengerti bahwa setiap minggu pertama, katakanlah setiap bulan, harus melakukan laporan. Nah, berarti kan stafnya itu tidak diperintah sebelumnya, tetapi dengan standar operasional yang ada, mengerjakan apa yang sudah menjadi rutinitas pekerjaannya. Dan apa juga ini? Ini untuk mencapai tujuan dari stafnya tadi yang dilakukan oleh ulin. Ya. Melakukan maupun tidak melakukan, tetapi tujuan organisasi ini akan bahkan harus dilalui, harus dicapai. Tentunya dengan kewenangan atau wewenang dari atasan itu untuk memerintahkan melakukan perintah kepada orang lain, khususnya kepada bawahan tadi. Lebih-lebih manajer yang tingkat tinggi, misalnya direktur, bahkan direktur utama, kepada divisi-divisi, kepada bidang-bidang, bahwa wewenang ini lebih jauh lagi. Perencanaan yang dilakukan oleh direktur, oleh divisi, oleh bagian, oleh orang-orang yang di bawahnya, apakah perencanaan dari fungsi manajemen ini dilaksanakan? Apakah fungsi penggerakan ini dilaksanakan? Apakah fungsi dari pencapaian rekrutmen dilaksanakan? Jadi banyak. Nah, itu. Wewenang-wewenang ini jenjang lebih ke atas, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dan tentunya dengan luasnya ini, lebih ke atas, lebih sifatnya manajerial, bukan kepada teknik. Nah, kalau di staf, itu lebih banyak dengan teknik, dengan bagaimana pekerjaan itu dapat dilaksanakan. Dan dengan top manager dengan lower manager, itu harus bisa dipisahkan. Harus bisa dapat diketahui bahwa jangan sampai kewenangan staffing, lower management, banyak dilakukan oleh top manajernya. Itu tidak bisa. Kalau semua dilakukan oleh top manager, dia mengerjakan sebagai pimpinan seluruh kegiatan. Dia juga melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh tingkat menengahnya.
bahkan harus dilakukan oleh tingkat bawah. Kalau semuanya dilakukan oleh top manager, ya sama aja dengan tukang cukur kan gitu ya. Kalau tukang cukur kan semuanya dilakukan. Baik yang dilakukan merencanakannya, dilakukan apa yang harus dikerjakan sebagai pimpinannya, sampai juga membereskannya, menerima pembayarannya, memasarkannya, itu kan sama dengan tukang cukur. Nah, kewenangan-kewenangan sesuai manajemen ini harus dibagi tugas kalau pekerjaan ini, agar wewenang dari setiap lini, setiap tingkatan itu harus tahu bahwa kewenangan itu untuk melakukan pencapaian tujuan. Ini yang harus dilakukan, bahwa wewenang itu agar dibedakan. Dan begitu juga wewenangan yang middle management, middle manager, jangan juga kebablasan. Seharusnya dilakukan oleh top manager, oleh pimpinan utama, ditabrak aja dilakukan. Bagaimana misalnya dilakukan dalam mengambil keputusan, dilakukan dalam menentukan apa yang harusnya menjadi kewenangan manajer atau direktur utama atau direktur. Nah, level tengah atau middle ini harus mengerti, harus tahu mana yang menjadi kebijakannya, mana yang harus dilakukan olehnya sebagai middle, sebagai manajer tengah. Karena middle manager itu kurang lebih 50% bagaimana memimpin apa yang menjadi bawahannya yang sebagai teknis yang melakukan. Ini wewenang ini jadi jangan sampai menjadikan tumpang tindih antara pimpinan, antara manajer dengan middle manager, apalagi dengan staffingnya atau lower manajernya. Harus tahu bahwa kewenangan-kewenangan atau wewenang ini mana yang harus dilaksanakan. Nah, kegiatan ini kalau manajernya misalnya ada hal sesuatu yang tidak diinginkan, atau ada hal sesuatu yang memang tidak ada di tempat karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal keluar. Tentunya ini di sini wewenangnya agar dilimpahkan kepada yang setingkat di bawahnya. Misalnya manajer sebagai direktur utama. Direktur utama karena ada kegiatan harus melakukan koordinasi kunjungan ke luar negeri misalnya. Misalnya ke Jerman lah gitu ya. Nah, tentunya kan ini tidak bisa sehari dua hari. Harus dapat diperhitungkan. Misalnya manajernya di rapat koordinasi konsultasi dengan tim Jerman, itu minimal dibutuhkan 4 hari misalnya. Itu harus diperhitungkan. Perjalanan misalnya 2 hari. Di sana tambah 4 hari berarti 6 hari. Pulang 2 hari, berarti kan 8 hari. Belum untuk liburnya 2 hari, 10 hari. Di sini kan 2 minggu, jangan sampai seorang manajer, seorang direktur utama, organisasinya, perusahaannya gara-gara ada kegiatan di luar negeri sampai 2 minggu, 10 hari, sehingga tidak dapat didelegasikan. Kalau tidak dapat didelegasikan, ya akan bangkrut deh perusahaannya. Akan tidak berjalan perusahaannya. Nah, untuk itu wewenang ini harus didelegasikan. Nah, didelegasikan ini ada semua
wewenang itu harus dengan tertulis kalau memang tadi ada kegiatan yang sifatnya lama di luar kantor. Jadi apa yang menjadi kewenangan manajer dilimpahkan wewenangnya kepada setingkat yang di bawahnya sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan yang ada dalam perusahaannya. Jadi itu. Nah, kalau yang sifatnya wewenang mungkin hanya sesaat, misalnya karena ada 2 agenda yang tidak bisa ditinggalkan oleh manajer tadi. Tentunya seorang manajer harus mengambil keputusan mana saya sebagai seorang manajer harus hadir tampil sesuai dengan prioritasnya. Berarti kan kalau ada kegiatan yang sama, seorang manajer dapat menugaskan, memberikan kewenangan kepada setingkat yang di bawahnya. Karena kalau tidak dihadiri, tidak diikuti kegiatan itu, ini akan menjadi kerugian juga bagi perusahaan. Nah, untuk itu kewenangan-kewenangan ini harus disampaikan kepada yang setingkat di bawahnya. Itu jadi wewenang ini sangat luas, tergantung dari mendefinisikan, mempersepsikan apa yang menjadi tugas seorang manajer tadi. Jadi banyak wewenang-wewenang ini yang dilakukan oleh manajer. Oke. Masih tentang wewenang, ada 2 teori yang membahas tentang wewenang. Nah, 2 teori yang membahas wewenang ini harus juga tahu bahwa yang disampaikan atau yang dibahas teori tentang wewenang ini, seorang pimpinan, seorang manajer mengetahui seorang pimpinan, seorang manajer itu tahu apa yang akan menjadikan kewenangannya. Nah, tahunya bagaimana terkait dengan wewenang ini? Tentunya satu, ada teori formal. Teori yang ada dan juga sering disebut ini dalam pandangan klasik yang menyatakan bahwa wewenang diberikan atau ada karena seseorang diberi atau dilimpah hak tersebut. Jadi secara teori formal bahwa dalam pandangan klasik ini bahwa wewenang diberikan atau ada karena seseorang diberi atau dilimpahkan hak tersebut. Tadi yang Bapak sampaikan, contoh seorang manajer karena ada koordinasi terkait dengan perkembangan perusahaan yang ditugaskan dengan bepergian ke luar negeri, yang Bapak contohkan misalnya ke Jerman tadi, tentunya wewenang diberikan ini kepada setingkat yang di bawahnya. Kalau setingkat yang di bawahnya banyak, misalnya di bawah manajer atau direktur utama ini banyak direktur-direkturnya. Jadi dalam teori formal ini, wewenang yang diberikan tadi contohkannya kepada yang setingkat di bawahnya. Nah, yang dilimpahkan ini misalnya tadi, yang setingkat di bawahnya katakanlah ada 5 lah. Ada 5 struktur yang di bawahnya
pilih salah satu yang mendekati kepada tugas sebagai direktur utama atau manajer tadi. Kalau secara formal ini kepada salah satu dari yang 5 tadi, dibuatkan langsung pelimpahan dengan SPT disebutnya, surat perintah tugas. Jadi seorang pimpinan harus berani tunjuk salah satu. Mau tidak mau, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan kebijakannya, tunjuk. Diberikan kewenangan untuk memimpin atas nama pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan tadi. Jadi dapat dilimpahkan kepada seseorang yang diberi atau dilimpahi hak tersebut. Dan yang dilimpahi yang setingkat di bawahnya tadi harus mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga atau ADART perusahaannya, atau aturan-aturan dalam perusahaannya, dan juga tidak melampaui. Misalnya ada yang tidak dilimpahkan, apa-apa aja misalnya tidak dilimpahkan, itu harus disesuaikan dengan teori yang formal ini. Karena kalau dilakukan pelimpahan secara keseluruhan, itu tidak mungkin. Misalnya, seorang manajer lagi tadi kegiatan katakanlah di Jerman karena tugas. Tetapi yang diberi kewenangan dilimpahkannya misalnya tidak melakukan perpindahan karyawan karena haknya hanya melekat kepada pimpinan atau manajer tadi. Ada 2 pertimbangan. Kalau ini dilakukan berarti seorang direktur yang kewenangannya sudah melebihi seorang direktur utama, ini akan salah. Dan yang kedua, apabila seorang direktur melakukan katakanlah transaksi pembayaran dengan membayarkan tidak sesuai dengan tagihan, membayarkan tidak sesuai dengan prosedur, membayarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan lainnya, ini akan salah juga. Dan ini akan merugikan dari perusahaan-perusahaan tadi. Jadi semua harus tahu bahwa wewenang ini secara formal mana yang bisa dilaksanakan oleh leader satu tingkat di bawahnya dan juga ketentuan lainnya. Yaitu yang teori formal. Yang kedua, teori penerimaan pandangan ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul atau ada karena seseorang diterima oleh sekelompok atau individu. Nah, ini yang berarti sifatnya non formal. Jadi wewenang ini karena diterima pandangannya atau pendapatnya bahwa wewenang seseorang adanya atau timbul ini karena seseorang tersebut diterima oleh sekelompok atau individu. Misalnya contohkan lagi, Ulin sebagai kepala divisi misalnya. Bahkan kepala divisi ini yang membawahi ada 50 orang karyawan. Divisi A atau divisi produksi lah lebih gampang. 50 karyawan dalam divisi produksi, ternyata Ulin juga banyak disegani, banyak diterima oleh divisi pemasaran yang lain. Jadi tugas utamanya Ulin itu sebagai kepala divisi produksi.
Tetapi karena sebagai kepala divisi pemasaran yang ada melakukan kegiatan yang lain, sehingga ada kekosongan dalam divisi pemasaran tadi. Nah, dalam penerimaan pandangan ini ternyata Ulin diterima oleh kalangan divisi pemasaran bahwa Ulin bisa menjabat selain divisi produksi juga menjabat atas nama divisi pemasaran. Sehingga disebutnya pelaksana tugas atau PLT gitu ya. Nah, dari penerimaan pandangan ini, jadi karena adanya seseorang ini diterima oleh sekelompok atau mungkin bahkan individu. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan dengan melihat yang selevel, melihat yang menjadikan bahwa ini sederajat, bahwa apa yang dilakukan oleh Ulin selain kepala divisi produksi juga menjadikan kepala divisi pemasaran. Itu yang menjadi contoh tadi. Atau sebaliknya, seorang manajer ini sudah melihat bahwa Ahmad Ulin ini dipercaya menjadi kepala divisi produksi misalnya. Tetapi dalam rangka kediklatan, Ulin ditunjuk untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, misalnya 1 bulan. Karena Ulin dipersiapkan untuk promosi kepada direktur misalnya. Nah, tentunya Ulin ini karena akan melakukan pendidikan atau diklat tadi yang cukup lama waktunya, seorang manajer tentunya berhak, berwenang untuk memasukkan atau menambahkan atau menunjuk kepada salah satu staf dari divisi produksi atau stafnya dari Ulin untuk ditugaskan menjadi atas nama atau kepala divisi sebagai pelaksana harian misalnya. Jadi bukan kepada sejajarnya tetapi kepada yang tingkat ke bawahnya. Tapi ini berdasarkan kriteria. Misalnya masa kerjanya yang paling lama di situ. Dari segi senioritas, dari segi pendidikan, dari segi kecakapan, dan juga banyak dari segi-segi yang lainnya sesuai dengan karakter dari kepala divisi produksi. Nah, dengan pertimbangan ini tentunya karena Ulin didorong untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di luar, seorang manajer dengan kewenangannya dapat melakukan ini kepada staf atau yang di bawah kepala divisi produksi untuk melakukan, memimpin, dan menjalankan tugas-tugas apa yang menjadi kewenangan dari kepala divisi produksi, yaitu Ulin. Nah, bagaimana nanti Ulin melakukan diklatnya? Tentunya diklatnya ini agar tidak terganggu, harus fokus dalam diklatnya tadi. Tentunya dengan harus fokus ini ya dilakukanlah dengan rekrutmen untuk menjabat sebagai pelaksana harian dalam divisi produksi. Bagaimana kelanjutannya setelah diklat selesai? Nah, tentunya kalau Ulin melakukan diklat dan selesai sesuai dengan tepat waktu, apalagi hasilnya cum laude, hasilnya rankingnya bagus, tentunya manajer itu memperhatikan. Ulin setelah pulang pendidikan naik menjadi
seorang direktur, misalnya direktur keuangan lah gitu ya. Itu kan bisa juga. Nah, berarti tanpa lama lagi setelah melakukan diklat, langsung diadakan serah terima jabatan, adanya pelantikan, bahwa Ulin menjadi salah satu direktur, dan yang menggantikannya bisa menjadi kepala divisi misalnya. Tetapi semuanya ini kewenangan manajer. Sekali lagi, wewenang manajer. Manajer juga melihat sebagai pelaksana harian kemarin, selama 1 bulan dalam divisi produksi, apakah si A yang diangkat tadi cukup bagus, cukup profesional, cukup efektif dan efisien. Kalau tidak, lakukanlah dengan cara rekrutmen. Lakukanlah dengan cara-cara yang elegan. Mungkin dibuatkan semacam pilihan. Ternyata selama menjalankan sebagai pelaksana harian, tadi yang ditugaskan tadi belum seluruhnya cakap, sehingga dibuatkanlah semacam asesmen, semacam penerimaan atau penilaian kepada yang lain yang sesuai dengan karakternya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Jadi jangan diam-diam aja, ternyata kegiatan ini harus cepat dilaksanakan, tetapi manajer ya lama mengambil keputusan lagi. Padahal itu menjadi wewenangnya. Jangan mempertimbangkan, menanyakan sana-sini, bahkan menjadikan propaganda yang ke salah satu mungkin mendukung, ke yang lainnya tidak. Itu yang tidak boleh. Jadi seorang manajer itu harus benar-benar bisa melakukan semua usulannya dapat diterima, pertimbangannya dilakukan sesuai dengan keputusan seorang manajer, dan ini yang sifatnya formal harus dilakukan. Jangan karena bisikan, udah si A aja yang menjadi, si B aja yang menjadi, itu jangan. Itu yang terkait dengan teori yang membahas tentang wewenang. Tadi bahwa yang dilakukan dalam penjelasan ini wewenang yang pertama, yang kedua kekuasaan. Nah, kekuasaan yaitu ini baik dari tingkat lower, tengah atau middle, juga tingkat tinggi. Kekuasaan itu kemampuan, ada ya. Jadi kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi individu, juga mempengaruhi kelompok, keputusan atau kejadian. Ini jadi kekuasaan. Tadi contoh, ada manajer sebagai direktur utama, ada direktur, ke bawahnya ada divisi, ada bagian-bagian, dan juga ada karyawan sebagai staffing. Jadi harus mempunyai kekuasaan, tetapi yang sifatnya positif, karena yang namanya kekuasaan itu artinya kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok. Bagaimana mempengaruhinya? Berarti harus dengan pendekatan sesuai dengan hierarki, dan juga harus kemampuan bagaimana memanage, bagaimana memimpin. Dan ini kebanyakan adik-adik harus menjadikan hal yang kebiasaan, hal yang tidak membedakan mana yang menjadikan kemampuan untuk mempengaruhi, atau juga hanya melakukan yang sifatnya yang terlihat aja, padahal yang
tidak terlihat, artinya mungkin merumuskan, mengambilkan kebijakan, forecast ke depannya bagaimana, menjadi apa perusahaan itu harus mampu untuk mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok. Nah, kenapa mempengaruhi ini? Karena untuk keputusan atau kejadian. Jadi sehingga wewenang ini tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi tersebut. Ini jelas. Seperti yang barusan Bapak sampaikan. Kewenangan manajer untuk menunjuk pelaksana harian, kewenangan manajer untuk menunjuk staffing yang di bawahnya untuk melakukan pelaksana harian, namun jangan sampai seleranya, salary-nya itu berdasarkan karena itu mah temen, itu mah karena saudara, itu mah karena dulunya pernah sekolah atau pernah satu sekolahan bareng. Padahal kemampuannya di bawah dari kepala-kepala divisi yang lain atau direktur-direktur yang lain. Ini yang menjadikan wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik, menyebabkan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain saling sikut, antara divisi yang satu dengan divisi yang lain saling ngintip. Ngintipnya yang ngintip mana yang menjadikan tidak bagus atau menjadikan yang negatif. Ini yang tidak boleh. Nah, untuk itu wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang ini akan menyebabkan konflik. Misalnya dalam perusahaan, katakanlah di pemasaran, ada kewenangannya harusnya kepada seorang manajer. Tapi manajer karena tidak memahami, melakukanlah yang penting ini katakanlah mungkin duitnya masuk. Yang penting barangnya cepat terjual. Yang penting sasarannya sudah bisa. Padahal antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan nyambung apabila wewenang dan kekuasaannya tidak akan sama. Misalnya tiba-tiba dilakukanlah kebijakan oleh divisi, oleh middle management. Kalau itu dilakukan padahal bukan kewenangannya, itu akan menjadi konflik. Misalnya ini harga barang sudah ditetapkan bahwa standarnya katakanlah 5.000 harga barang tadi. Tetapi seorang tim pemasaran melihat bahwa kekuasaan yang diberikan itu bukan seluruhnya, tetapi wewenang itu dilakukan oleh orang yang bukan memiliki kewajiban tadi. Pasti ada permasalahan dan pasti akan ada konflik karena kewenangannya antara direktur atau divisi yang satu dengan yang lainnya yang tidak match atau tidak sesuai. Sehingga apa yang dilakukannya menjadikan adu domba, menjadikan SOP-nya tidak sesuai, dan bahkan terkait kepada finansialnya. Dilakukan finansial ini, harganya pasti mungkin karena, ini laku keras, banyak dilakukan promosi sehingga banyak kewenangan menjadikan harusnya dijual katakanlah 5.000, ini dijual karena banyak
pelanggan atau masyarakat atau konsumen yang banyak mencari menjadi 6.000, itu kan tidak boleh. Wewenangnya siapa yang akan menjadikan perubahan-perubahan ini? Dan ini keputusan ini sebagai apa? Jangan sampai dilakukan oleh sepihak. Itu yang harus dilakukan oleh semua tim dalam organisasi yang ada atau kelompok yang ada. Keputusannya apa, kejadiannya apa, ini yang harus dilakukan dalam organisasi tadi. Kenapa juga? Karena supaya tidak melakukan adanya konflik. Apalagi ada konflik kepentingan. Semua ingin menjadikan bahwa itu kewenangannya, padahal bukan. Jadi harus banyak, harus panjang yang dilakukannya. Itu yang kewenangan. Kita lanjut. Dalam kekuasaan ini adik-adik, banyak sumber-sumber yang menjadi kekuasaan tersebut. Kekuasaan ini berimbasnya dari kewenangan. Dan kekuasaan ini diperoleh karena balas jasa. Oke, ini satu. Yang kedua, kekuasaan ini karena paksaan. Yang ketiga, kekuasaan yang disahkan atau ditunjuk langsung. Nah, kekuasaan pengendalian informasi. Kekuasaan karena panutan. Dan juga kekuasaan karena keahlian. Nah, dari kekuasaan-kekuasaan ini ada negatifnya, ada positifnya. Misalnya seseorang mendapatkan kekuasaan ini karena balas jasa, padahal dari kemampuan kurang, karena dari pendidikan kurang, karena dalam menjadikan seseorang berkuasa itu karena balas jasanya. Misalnya ini si A itu menjadi kepala divisi dulu karena beliau ini membantu orang tuanya waktu zaman dulu di luar daerah karena hidup bersama-sama. Itu kan karena balas jasa. Atau karena si manajer ini dulunya banyak dibantu oleh orang tuanya, sehingga si pelaksana, si karyawan atau si kepala divisi tadi naik atau menjadi direktur itu karena balas jasa dulu dari keluarganya yang tinggal mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Itu karena balas jasa. Yang artinya balas jasa ini diberikan kekuasaan kepada seseorang karena dulunya berjasa kepada keluarganya, kepada manajernya, mungkin kepada anaknya, atau juga kepada yang lainnya. Yang kedua, kekuasaan ini karena paksaan. Nah, ini karena paksaan artinya sebenarnya dari yang diangkat menjadi kepala divisi tadi masih jauh dari kriteria, golongannya masih rendah, pengalamannya belum ada, tetapi karena sesuatu hal, karena ada bisikan mungkin lah ya, karena ada hal yang KTBLC lah mungkin ya, ada memo, sehingga mau nggak mau dipaksakan si A tersebut menjadi kepala divisi atau kepala-kepala yang
lainnya atau unit-unit lainnya. Nah, karena dipaksakan kekuasaannya, ini juga akan menimbulkan tidak sesuai dengan aturan-aturan. Sehingga kalau tidak sesuai, apa yang dilakukan dengan pemaksaan menjadi seseorang berkuasa, itu akan menjadikan gejolak. Baik secara internal, mungkin bahkan secara fungsional. Ini karena dipaksakan menjadi berkuasa tadi, padahal tidak bagus apabila kekuasaan ini karena dipaksakan. Kayak gitu ada deh ya. Jadi yang namanya balas jasa, yang namanya dipaksakan, atau juga yang disahkan, itu masih terus ada dalam lingkungan masyarakat, lingkungan organisasi, tergantung dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut. Dilanjut ya. Izin Bapak minum dulu. Jadi kekuasaan yang disahkan itu karena untuk mempercepat, katakanlah ada kekosongan atau kekuasaan tadi. Karena sudah sesuai dengan juklak, juknis, atau petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang ada. Daripada ini kosong dalam satu jabatan divisi, sehingga dengan kekosongan ini disahkanlah seseorang atau yang sudah disiapkan secara informal untuk menjadikan kepala dalam divisinya. Kekuasaan pengendalian informasi ini juga harus menyesuaikan karena mengendalikan informasi ini harus yang mengerti. Jangan sampai apa yang diterima dengan yang disampaikan lagi kepada yang lain tidak sesuai, sehingga akan tidak terkendali. Yang berikutnya kekuasaan karena panutan dan kekuasaan karena keahlian. Misalnya dalam suatu kelompok, katakanlah koperasi lah gitu ya. Dalam suatu kelompok koperasi ini misalnya ada 50 anggota yang menjadi koperasi tersebut. Nah, untuk menunjuk seorang ketua pengurus ini berdasarkan hanya dari aklamasi lah gitu ya. Tidak diberikan bagaimana asesmennya, tidak diberikan bahwa ini harus ilmunya bagaimana, tetapi
orang tersebut menjadikan panutan, itu akan menjadikan kekurangan karena belum tentu memahami, belum tentu mengetahui. Nah, itu yang menjadikan sumber-sumber kekuasaan ini yang tidak pas. Nah, kecuali dalam organisasi, misalnya organisasi panitia 17 Agustus katakanlah, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan katakanlah. Nah, bisa aja ini kalau organisasinya bersifat itu, yang ditunjuk ketuanya adalah yang menjadi panutan. Karena jangan sampai sudah diadakan acara, tetapi masyarakat yang lainnya tidak mengikuti dan bahkan mungkin meninggalkannya. Ditunjuklah seseorang menjadi panutan dalam ketua tadi, sehingga dengan ditunjuk tadi masyarakat semuanya mengikutinya. Ini karena panutan. Jadi panutan ini karena sehari-harinya dapat menjadi panutan yang dituakan lah, walaupun mungkin umurnya belum tua, tetapi yang menjadi panutan pada organisasi kemasyarakatan tadi. Yang paling bagus ini kekuasaan itu karena keahlian. Karena kalau kekuasaan tidak ahli, ini akan lama, akan lambat. Nah, dengan lambatnya tadi, sehingga akan cepat tersaingi, sehingga akan mudah goyah, bahkan kacau, kalau bukan ahlinya. Nah, untuk itu kekuasaan itu karena keahlian. Misalnya tadi contoh, kepala divisi produksi. Divisi produksi ini yang melakukan pemrosesan dalam produksi tadi, semuanya dengan mesin, semuanya dengan teknologi. Kalau kekuasaannya untuk teknologi, untuk digital itu bukan karena keahlian, itu akan sulit berkembangnya. Nah, untuk itu kekuasaan karena keahlian itu sangat penting. Tetapi seseorang yang bersifat teknis harus juga segera dibekali oleh yang sifatnya kepemimpinan, oleh yang sifatnya manajerial. Mungkin adik-adik juga banyak mendengar lah. Ada yang menjadi kepala daerah itu dari seorang dokter. Nah, coba kalau adik-adik lihat keahlian, ini seorang dokter kan harusnya yang merawat yang sakit, merawat pasien, bukan dalam pendidikannya sebagai keahlian memanage masyarakat. Katakanlah ini. Nah, tetapi seorang dokter yang menjadi kepala tadi, bukan di bidangnya, ini harus segera dibuatkan percepatan bagaimana memahami apa yang menjadi organisasi pimpinannya. Nah, kalau sudah diberikan, seorang manajer, seorang pimpinan harus juga cepat menyesuaikan. Jangan ya seketemunya, ya sewajarnya, ya susah, tidak akan nyambung. Jadi kekuasaan itu karena keahlian harus diberikan kepada yang benar-benar ahli pada bidangnya dan yang digelutinya. Misalnya adik-adik ada yang spesialis ahli dalam komputer misalnya. Nah, tentunya dalam keahlian komputer ini awal agar dilakukan untuk diberikan job sebagai kekuatannya, kekuasaannya,
itu pada ahlinya, tempatkanlah pada ahlinya. Tapi kalau tidak ditempatkan pada ahlinya, ya akan susah untuk menyesuaikan. Jadi kekuasaan-kekuasaan ini kalau dalam setiap divisi, dalam setiap bidang, semua keahlian yang sesuai dengan job description-nya atau sesuai dengan keahlian yang digelutinya, ini akan lancar. Nah, dengan kelancaran-kelancaran ini, kekuasaan itu pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi perusahaannya yang selalu mengedepankan keuntungan finansial untuk kesejahteraan seluruh pegawainya. Walaupun kekuasaan ini juga dilakukan untuk kedepannya. Satu kesatuan organisasi perusahaan tadi atau komunikasi tadi akan berjalan dengan baik. Ini yang terkait dengan sumber-sumber kekuasaan. Yang berikutnya terkait dengan pengaruh. Pengertian pengaruh nih ya, lihat di semua. Pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk, diminta oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Ini sama masih terkait dengan manajerial, di mana pengaruh ini sangat kuat. Seperti yang dicontohkan dalam sumber-sumber kekuasaan di sini karena panutan. Tetapi kalau pengaruh, ini yang akan menjadikan seseorang atau kelompok ini akan melakukan kegiatannya sesuai dengan harapan. Misalnya, dalam suatu perusahaan, ini terdiri dari beberapa divisi-divisi, katakanlah. Contoh yang hal kecil, dalam transaksi sosial, misalnya sebentar lagi akan ada pemotongan hewan kurban lah gitu ya. Akan adanya hari raya Idul Adha nanti. Seorang manajer yang formal itu harus mampu dan harus bisa menghimbau kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang dalam perusahaannya, bisa melakukan dengan tertulis misalnya, disampaikan kepada seluruh karyawan yang muslim agar dapat melakukan atau menjadikan hewan kurban untuk dipotong di lingkungan perusahaannya. Karena adanya kurban-kurban dari para karyawannya misalnya. Nah, kalau seorang manajer belum mampu untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, tentunya harus ada pengaruh. Misalnya dalam perusahaan tadi ada pengaruh. Kan biasanya dalam satu perusahaan ini ada yang pintar mengaji, ada yang rajin doa.
Nah, itu yang bisa dilakukan oleh seorang manajer. Misalnya, Ustadz, tolong bantu dong kepada seluruh karyawan disampaikan agar dalam acara Idul Adha atau Idul Kurban ini semua karyawan agar bersama-sama nanti melaksanakannya di sini, misalnya di kantornya. Nah, jadi seorang manajer ini mampu mempengaruhi secara sosial kepada yang lainnya. Jadi sesuai dengan harapan yang akan dipengaruhinya. Itu salah satu contoh dalam kelompok maupun dalam individu lainnya. Yang kedua dalam masalah teknis. Misalnya dalam suatu perusahaan tadi ada 100 karyawan dalam perusahaannya. Dalam 100 karyawan tadi agak lama orang-orang atau karyawan-karyawan tadi untuk melaksanakan yang menjadi perintahnya. Misalnya perintahnya itu agar setiap karyawan dalam melakukan istirahat atau isoma, istirahat sholat dan makannya tidak melebihi 1 jam misalnya. Ini manajer atau kepala divisi atau direkturnya ini kurang dipercaya atau kurang didengar oleh bawahannya. Nah, tentunya siapa yang akan menjadi pengaruh? Bisa jadi pimpinan pusatnya, bisa jadi pimpinan pucuknya. Lakukan, komunikasikan agar apa yang dilakukan oleh kepala divisi atau kepala direktur tadi ini bisa menjadi pengaruh. Pasti semuanya sesuai. Jangan selalu ditongkrongin, kenapa ini udah lebih 1 jam masih belum ada yang masuk misalnya. Ini belum masuk ke ruangan lagi. Pada di mana nih? Jangan-jangan pada di rumah di rumah makan terus atau di tempat makan terus atau dikumpul di luar aja, padahal pekerjaan sudah banyak, sudah mulai. Jadi harus bisa mempengaruhi. Jadi pengaruh di sini harus juga bagaimana melakukan kegiatan ini sesuai dengan harapan. Dan yang menjadi pengaruh ini tidak bisa yang mungkin pernah menjadikan berbuat negatif. Karena kalau ada satu berbuat negatif, walaupun mungkin sudah sadar, sudah sudah berubah, itu akan lama. Kecuali kelompok kecilnya, kecuali kelompok yang ada di dalamnya untuk mempengaruhi, mengajak bahwa itu akan dijadikan sebagai pimpinannya lagi. Itu akan menjadikan itu. Oke, itu sifatnya pengaruh. Jadi proses pengaruh ini ada 3 unsur, yaitu pihak yang mempengaruhi, metode bagaimana mempengaruhi, dan pihak yang dipengaruhi. Jadi 3. Nah, pengaruh ini terlihat pada perubahan perilaku atau sikap yang diakibatkan secara langsung dari tindakan atau keteladanan orang atau kelompok lain. Ini yang barusan Bapak sampaikan. Kalau awalnya kurang dipercaya, kalau awalnya karena ada tindakan perbuatan yang tidak sesuai, ini pengaruhnya. Perubahannya lambat untuk diterima. Sehingga pengaruh dapat timbul
karena status jabatan, karena kekuasaan mengawasi dan menghukum. Itu yang baru. Bahkan ada pemilihan informasi lebih lengkap atau penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Jadi pengaruh dari seseorang, apakah direktur, dirut, divisi, bagian, harus terus melakukan bahwa menjadi contoh, menjadi teladan dalam lingkungannya itu sangat perlu. Karena saking sangat perlunya ketiga hal tadi, siapa sih pihak yang mempengaruhi, bagaimana cara atau metode mempengaruhinya, dan juga siapa atau pihak mana yang dipengaruhi. Jadi tiga sisi ini dalam proses pengaruh berjalan sesuai dengan dasar-dasar dari apa yang ada dalam perusahaannya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, tentunya apa yang menjadi tiga sisi tadi akan berjalan. Nah, karena pengaruh ini sangat kuat dalam menjalankan perusahaan, ini akan menjadikan bahwa keteladanan dari seseorang atau kelompok tadi ini akan menjadikan seterusnya kepercayaan-kepercayaan. Jangan sampai sekarang sudah memulai bahwa kepercayaan ini banyak berkurang karena dengan mungkin tadinya ada sesuatu hal yang dibuatkan oleh pimpinan tadi yang membawahi staf-staf, karyawan-karyawan yang awalnya percaya sekarang tidak percaya akan susah. Ini yang harus terus menjadikan keteladan. Tetapi kan seperti batu ya. Kalau terus ditetesin, lama juga pasti ada bekasnya. Begitu juga seorang manajer, seseorang yang menjadi pimpinan akan timbul pengaruh. Lebih-lebih pengaruhnya karena status jabatan. Lebih-lebih pengaruhnya karena kekuasaan mengawasi. Dan juga bisa menghukum. Apalagi penguasaan saluran komunikasinya ya lebih baik. Itu ada semua kuliah di malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan perkuliahan di minggu berikutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang berkurang. Terima kasih Bapak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.